الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Adausi tentunya di Islam itu Indah. Masya Allah, seperti biasa jamaah kita akan belajar bersama-sama. Kita sapa dulu ada Ustadz Maulana, Masya Allah, yang baru pulang dari Bali. Alhamdulillah ya. Saya ini dari Bali kemarin. Langsung beda. Terima kasih oleh-olehnya, Masya Allah Ustadz. Kita sapa juga ada Ustadz Hilman, Masya Allah dari Surabaya ya. Masya Allah. Masya Allah. Sibuk sekali guru-guru kita, Masya Allah. Semangat ya tapi ya. Siap, semangat. Ustadz Syam dari mana nih? Alhamdulillah dari rumah tadi. Masya Allah. Baik jamaah, Masya Allah, seperti biasa di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Tentunya kita akan membahas sesuatu yang menarik. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Ya. Sangat mengejutkan sekali beritanya. Dan ini kita lihat sama-sama dua-duanya itu pelaku dan korban masih muda juga Ustadz. Bagaimana Ustadz menanggapinya video tayangan Ustadz? Sebenarnya kita harus kembali untuk bisa menjaga diri dari nafsu yang membuat orang gelap mata. Betul, betul. Karena nafsu itu, mohon maaf, harus dikendalikan. Makanya diusahakan nafsu itu jangan sampai mengalahkan kita. Karena ada orang yang dikendalikan oleh nafsu, dikuasai nafsu. Ada orang masih berperang dengan nafsu. Kadang baik, kadang itu berperang. Kemudian ada orang yang sudah mengendalikan nafsunya. Salah satu bentuk pengendalian nafsu dengan berpuasa. Menjaga diri, beribadah. Pada posisi ketika manusia itu berbuat dosa, itu pada saat itu imannya tercabut. Jadi hati-hati. Makanya diusahakan untuk agar supaya kita ini menjaga diri kita, utamanya pandangan. Dari pandangan itulah yang menyebabkan mohon maaf, timbulnya syahwat, timbulnya dosa. Makanya kemarin saya ketemu ada anak yang bersalawat itu yang di ulang tahun 100 tahunnya, satu abadnya NU. Itu ditanya, kalau kamu mau nggak diminta untuk bisa melihat? Dia bilang enggak. Jadi maksudnya takutnya tidak bisa menjaga Ya, pandangan jadi itu ya Allah. dari pandangan mata timbul apa? Timbul syahwat dan sebagainya. Jadi Betul. mohon maaf, jagalah diri kita, utamanya bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita dengan cara apa? Banyak belajar, kuatkan iman, lalu berteman sama orang-orang yang baik yang senantiasa mengingatkan kita. Kadang-kala kita tidak sadar, tapi ada yang menyadarkan kita. Itu penting. Lewat cara apa? Lewat tausiah-tausiah juga termasuk. Nonton Islam itu Indah juga Nonton termasuk Islam itu Indah. Masya Allah. Nah ini juga adanya peranan penting dari orang tua mungkin ya. Pastinya. Tapi nah guru-guru bicara soal peranan orang tua. Kadang orang tua itu sudah menjaga anak semaksimal mungkin. Tapi kadang kan kita tidak bisa menjaga anak selama 24 jam gitu ya. Nah ini juga kadang yang menjadi permasalahan juga tadi aku baca komentar-komentarnya gitu. Nah itulah kenapa Islam melarang pacaran gitu ya. Nah sekarang aku mau tanya sama Ustadz Syam nih. Apa Ustadz gimana nih? Soalnya namanya orang tua kan nggak bisa menjaga anaknya selama 24
24 jam gitu. Bagaimana supaya kita itu bisa menjaga anak-anak kita dari cinta yang bukan mahramnya gitu. Karena kan suka ada anaknya mohon maaf di backstreet atau ngumpet-ngumpet gitu. Gimana komentarnya nih Ustaz? Yang pertama tentu saja dibekali dengan ilmu. Karena banyak juga anak-anak nggak tahu, subhanallah. Banyak juga di antara muda-mudi ini yang belum tahu sebenarnya. Jadi dari orang tua yang bekal ilmu itu sangat utama. Kasih tahu hukumnya. Orang yang menyentuh orang lain, subhanallah, maka dia akan ditusukkan daripada paku api neraka. Takut-takutin dengan hal yang seperti ini. Karena memang faktanya Nabi SAW juga menyampaikan hal tersebut. Ya, kalau dikatakan udah nggak mempan Ustaz, anak zaman sekarang ditakut-takuti. Tapi tetap saja berlaku itu hadis Nabi SAW sampai kapanpun. Kemudian diiming-imingi juga orang yang mampu menjaga pandangannya di tengah-tengah orang yang tidak menjaga pandangannya, maka Allah akan kasih seperti ini. Allah kasih kemuliaan, nak, jangan sampai kau berzina, nak. Kalau kau berzina hilang wibawanya wajahmu, hilang cahayanya wajahmu, tidak akan mau skincare sebagus apapun gak bakal glowing kau, subhanallah. Jadi dikasih sesuatu yang akan membuat dia berpikir untuk dirinya sendiri, bekal pagar ilmu yang insya Allah akan menjaga dimanapun dia berada gitu. Ini yang kadang dilupakan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustaz Syam penjelasannya. Baik, alhamdulillah jamaah, masya Allah nih sebentar lagi kita akan masuk ke pembahasan. Kemarin lagi ramai banget nih di sosial media mengenai tentang wanita yang mungkin katanya bisa terlihat awet muda kalau memilih tidak mempunyai anak. Enak aja. Saya 4 anak tetap awet muda. Itu dia tuh. Banyak juga ada yang kontra tapi ada juga yang pro. Nah, makanya nih, emang benar ya supaya kita bisa awet muda itu kita jangan punya anak. Apa kayak gimana sih? Nah, makanya biar nggak salah kita langsung aja bahas dalam tema kita yang luar biasa. Temanya adalah yakin nggak mau punya anak? Masya Allah. Baik, yang pertama jamaah, saya mau ke Ustadz Hilman dulu nih. Ustadz, Yakin nggak mau punya anak? Anaknya Ustaz Hilman berapa? 3. 3, 2, 4. 1. 1, 2, 3, 4. Masya Allah. Baik, Ustadz Afwan, ini kan belakangan ini banyak lah maksudnya anak-anak muda zaman sekarang mungkin terpengaruhi dari budaya luar juga gitu ya. Ada yang namanya child free atau memilih untuk tidak mempunyai anak, alasannya entah kenapa gitu ya. Nah, sebenarnya mungkin child free ini menurut sudut pandang Islam sendiri bagaimana? Ini yang penting nih, mohon penjelasannya nih Guru, silakan. Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Ustaz Maulana, mohon izin, Ustaz Syam, Mas Mikdad. Jemaah Islam itu indah yang dicintai Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Semoga semua yang menyaksikan tayangan ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sedang sakit semoga Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Bicara tentang anak dalam satu pernikahan, hadirnya seorang anak itu adalah nikmat dan anugerah terindah yang Allah hadirkan dalam suatu pernikahan. Maka siapapun orang yang menikah pasti berharap hadirnya seorang anak. Anak itu perhiasan bagi orang tuanya. Anak itu qurrata a'yun, yang menyejukkan hati, menenangkan perasaan bagi orang tuanya. Dan anak itu adalah rezeki karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an, tepatnya di Quran surat An-Nahl ayat 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu, dan Allah, ja'ala lakum, menjadikan untuk kamu sekalian, min anfusikum, dari jenis kamu sekalian sendiri, azwaja, pasangan. Wa ja'ala lakum, dan Allah menjadikan untuk kamu, min azwajikum, dari pasangan kamu, banina, anak, wa hafadatan, dan cucu, wa razaqakum minat thayyibat, dan rizki untuk kamu sekalian dari sesuatu yang baik. Apabil batila yu'minun, mengapa engkau beriman kepada hal yang batil? Wa bi ni'matillahi hum yakfurun, dan engkau mengingkari nikmat yang Allah berikan kepada diri kamu sekalian. Maka mohon maaf, merujuk kepada ayat ini, jika ada pemahaman terkait dengan child free ya, memutuskan tidak punya anak. Betul. Berarti mohon maaf, ini adalah sesuatu hal yang batil. Kenapa? Karena dia mengingkari kodrat, nikmat, dan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati,
untuk menghadirkan satu pemahaman seperti ini. Ya, mungkin yang dimaksud adalah menunda untuk punya anak karena ada kondisi tertentu, karena ada situasi tertentu, karena ada alasan tertentu, silahkan. Tapi ingat, untuk tidak punya anak selamanya, barangkali itu bukan jawaban yang tepat. Karena pada akhirnya anak itu adalah kebahagiaan untuk setiap rumah tangga, untuk setiap orang tua dalam hidupnya. Jadi mudah-mudahan kita semua diberikan kelembutan hati dan memahami konteks ini dengan tepat dan lebih baik. Seperti itu. Ustaz, Afwan izin bertanya, tapi bagaimana nih kalau misalnya kita menikah gitu ya dengan istri kita atau dengan suami kita, tapi di tengah-tengah pernikahan kita baru tahu ternyata prinsip pasangan kita ini memiliki prinsip seperti itu gitu, tidak mau mempunyai anak atau child free. Bagaimana kita menyikapinya? Kita pilih pisahkah dengan pasangan kita atau bagaimana? Ya jelas begini. Saya kasih pendapat ya. Oh iya. Kalau berbicara kalau ada orang yang dalam artian kita tidak usah punya anak. Iya, gimana tuh Kita Ustaz Maulana? harus beri pengertian. Beri pengertian. Karena bisa jadi, mohon maaf. Jangan marah ya. Iya. Jangan marah. Saya setuju sama Ustaz Ilman tadi. Menyalahi kodratnya. Jadi ingatkan, siapa yang doain kalau kita mati? Betul. Aduh, jadi sedih juga ya. Jadi kasih pengertian. Ini tujuan pernikahan. Kita mau menyelamatkan. Ada yang melanjutkan kebaikan kita. Kan perlu itu. Aduh, benar juga ya. Aduh. Saya tuh berpikir gimana ya kalau tidak punya anak ya. Tapi minta maaf tanpa menyinggung. Karena Rabbil tasarni pardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, janganlah kau membuat aku hidup menyendiri. Berikanlah kami pendamping yang terbaik. Bukankah Nabi membanggakan umatnya karena banyaknya? Betul. Masya Allah. Baik. Ustadz Maulana terima kasih atas jawabannya. Saya yang minta maaf. Saya kan pendapat saya. Iya, memang itu yang dibutuhkan. Baik, terima kasih Ustadz Maulana sekali lagi. Baik jamaah Islam itu yang dirahmati Allah, Masya Allah luar biasa sekali pembahasan kita hari ini. Dan selanjutnya saya ada pertanyaan untuk Ustadz Syam nih. Ustadz Syam apa nih? Izin bertanya nih. Aku tuh mohon maaf ya kalau salah pernah membaca suatu hadis tentang siapa saja yang meninggalkan nikah karena khawatir kesulitan mengurus anak atau istri maka tidak termasuk dariku. Nabi SAW mengatakan 3 kali. Nah, lalu bagaimana nih yang sengaja menunda momongan karena misalnya alasannya belum siap secara finansial kah, mental kah, takut katanya kalau punya anak tuh takut tidak bisa memberikan yang terbaik. Itu sih alasan utama katanya orang-orang. Masya Allah. Mohon penjelasannya guru, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Hilman, Ustaz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين. Ya Allah, semoga seluruh penonton Islam itu indah, jamaah Islam itu indah yang belum Engkau berikan keturunan, maka Engkau berikan mereka keturunan yang soleh dan solehah, yang insya Allah akan menjadi syafaah bagi orang tuanya di hari kiamat kelak, dan orang tuanya sanggup untuk mengurus anak-anaknya, membesarkan hingga menafkahi mereka dengan nafkah pendidikan agama yang cukup untuk bekal mereka semua. Maka jikalau ditanyakan ada hadis baginda Nabi SAW atau ada sebuah riwayat, barang siapa seorang yang menghindari daripada sunnah Nabi SAW, daripada sunnah baginda Nabi SAW, dia menghindarinya, seperti pernikahan dia tidak mau karena khawatir daripada kesulitan mengurus anaknya, berarti dia tidak yakin akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia tidak yakin daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala jaminkan kepada hambanya. Sama seperti orang, kenapa kau tidak sholat? Takut saya tidak khusyuk. Kenapa kau tidak mau punya anak? Takut nanti saya tidak bisa urus. Subhanallah. Kenapa kau tidak sholat? Takut saya tidak khusyuk. Kenapa kau tidak pakai hijab? Takut lepas pasang. Urusan belakangan itu. Urusan belakang, pakai aja dulu. Ya, kenapa kau tidak umroh? Takut saya nanti di sana kena azab. Kenapa tidak berangkat dulu? Di sana tidak azab, di sana isinya belanja, tawaf, ya, senang-senang, subhanallah, foto-foto, ya subhanallah. Jadi jangan sampai terhalang melakukan ibadah karena sesuatu yang mengkhawatirkan, khawatir sebelum melakukannya. Maka subhanallah, jangan
Jangan sampai seseorang tidak sholat karena takut tidak khusyuk. Jangan sampai orang tidak sholat karena takut daripada tidak diterima sholatnya. Jangan sampai seseorang tidak mau punya anak karena khawatir untuk tidak mengurusnya dengan baik. Subhanallah. Karena memang bukan kita yang ngurusin anak itu. Yang ngurusin anak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan semaksimal mungkin. Kita melaksanakan kewajiban kita. Kita melaksanakan apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Kasih nafkah makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan. Selebihnya dia jadi pintar tidak pintar urusan Allah Subhanahu wa taala. Dia masih lapar setelah kita kasih nafkah makanan. Yang penting kita sudah melaksanakan kewajiban kita. Dia subhanallah ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita, itu urusan mereka. Tapi kita menjalankan kewajiban kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang yang tidak beriman, yang tidak percaya akan dijaminnya rezeki manusia. Allah taala. Terima kasih Ustaz Syam. Tadi guru kita Ustaz Syam sudah menjelaskan bahwa kalau kita punya anak, rezekinya sudah dijamin. Jangan khawatir. Nah, namun saya jadi ada pertanyaan nih. Apa nih Ustaz Hilman? Berarti apakah ada kaitannya nih hubungan antara rezeki dengan pasangan yang memutuskan untuk memilih nanti dulu deh punya anaknya gitu, apa gimana nih? Iya, setiap anak yang lahir itu pasti membawa rezekinya masing-masing. Betul. An-nikahu miftahur rizki. Nikah itu kunci rezeki. Maka ketika hadirnya seorang anak, Allah tuh tambahin lagi rezekinya. Allah tuh nyiapin lagi rezekinya. Maka jangan takut, lihat orang tua kita dahulu. Kadang tambah anak, tambah rezeki. Ya. 11 anak. Saya 13 Yang bersaudara. harus dipastikan adalah boleh jadi yang dipahami rezekinya harus lebih luas barangkali gitu. Mungkin bukan hanya tentang materi, tapi tentang ketenangan, kebahagiaan. Biasanya kalau hadirnya seorang anak ada kehangatan yang dihadirkan dalam rumah tangga tersebut. Waduh, Mas. Tapi Ustaz Maulana, emang ada hubungannya juga nih berarti yang belum punya keturunan dengan dosanya di masa lalu? Jawabannya adalah. Oh, Ada. Atas apa yang menimpa dirimu, bisa itu adalah perbuatan kamu sendiri. Waduh, bahaya, ini harus dibahas nih. Tapi setelah yang satu ini ya, jamaah tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, jamaah, Alhamdulillah. Oh gitu ya Ustaz? Iya. Astagfirullahaladzim.